Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Azaki. Saya merupakan siswa dari Job Connector Bootcamp Data Science Online. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil dari Capstone Project Modul 1 yang telah saya buat. Pada Capstone Project Modul 1 ini, saya membuat suatu program terkait data nilai siswa. Pada program ini akan memberikan berbagai opsi interaktif untuk mengelola data siswa. Pengguna dapat memilih menu yang sesuai dengan tindakan yang ingin mereka lakukan. Semua fungsi di dalam program ini dirancang untuk membantu pengguna mengelola data siswa dengan mudah dan efisien. Adapun yang menjadi user ataupun pengguna pada program ini antara lain pertama yaitu admin dari suatu lembaga pendidikan. Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu job desk dari admin adalah melakukan pendataan pada siswa dari suatu lembaga pendidikan. Dengan adanya program ini tentunya akan memudahkan admin ketika ingin menginput data siswa ke dalam database dari lembaga pendidikan tersebut. Kedua yaitu pengajar. Dengan adanya program ini tentunya akan memudahkan pengajar ketika ingin memasukkan nilai siswa ke dalam database dari lembaga pendidikan tersebut. Oke, selanjutnya langsung saja kita masuk ke program yang telah saya buat. Nah, ini merupakan tampilan dari program yang telah saya buat. Pada program ini, saya mengimport beberapa modul. Pertama yaitu PInput Plus yang bertujuan untuk melakukan validasi ketika saya membuat inputasi. Yang kedua, tabulet. Saya menginput tabulet untuk membantu saya membuat tabel yang kemudian akan saya gunakan dalam program ini. Selanjutnya saya juga membuat beberapa function. Pertama yaitu dev title yang bertujuan untuk menampilkan judul dengan garis pemisah sehingga program ini akan terlihat lebih indah. Kemudian ada depth sort key yang bertujuan untuk mengurutkan data siswa berdasarkan NIM dari siswa tersebut. Kemudian pada menu utama dari program ini saya membuat data dummy ataupun data contoh yang akan digunakan pada program ini. Nah, pada data dummy ini saya menggunakan collection data types berupa list yang di dalamnya itu terdapat dictionary. Tujuan saya menggunakan data types ini tentunya untuk memudahkan saya ketika proses pengodingan. Misalkan saya ingin mengambil data yang ada pada data dummy ini yaitu mata kuliah, saya hanya memanggil nama variabelnya apa yaitu mata kuliah, kemudian indeks keberapa karena kita menggunakan list di sini, terus key-nya apa, kemudian program akan menampilkan values dari data tersebut. Oke, selanjutnya kita coba saja running ya programnya. Saya naikkan dulu ke atas. Sebentar. Nah, ini merupakan tampilan utama ketika program ini di running, yaitu terdiri dari 7 menu utama. Pertama yaitu read data siswa, kedua create data siswa, ketiga update data siswa, keempat delete data siswa, kelima view deleted students, keenam restore deleted students, dan yang terakhir menu exit program. Kita coba saja jalankan menu pertama yaitu read data siswa. Nah, dalam menu read data siswa ini terdiri dari 3 submenu lagi. Pertama yaitu read seluruh data siswa. Kita coba jalankan. Nah, kemudian program akan menampilkan seluruh data siswa yang ada pada database dalam program ini. Kemudian submenu kedua ada search siswa, di mana saya membuat menu search siswa ini bertujuan untuk memudahkan user ketika ingin mencari salah satu siswa saja. Katakanlah misalkan program ini memiliki banyak data siswa yang kemudian akan menyusahkan user ketika membaca satu persatu nama siswa tersebut. Siswa bisa dimudahkan dengan nge-search nama siswa ataupun NIM-nya saja. Misalkan kita jalankan submenu kedua, dan user misalnya ingin mencari siswa yang bernama Akmal. Kemudian program akan menampilkan data Akmal, NIM-nya ini, namanya Akmal Azaki, kemudian ada tabel mata kuliah, tabel nilai, dan juga ada keterangan nilai rata-ratanya. Jika nilai rata-rata siswa tersebut di atas 80, maka akan muncul keterangan lulus,
Dan jika nilai rata-rata siswa tersebut di bawah 80 akan muncul keterangan tidak lulus. Kemudian kita masuk ke submenu ketiga, yaitu kembali ke menu utama, kemudian kita jalankan menu kedua, yaitu create data siswa. Nah, dalam menu create data siswa ini terdapat dua submenu. Pertama yaitu create data siswa, coba kita jalankan. Kemudian user diminta untuk memasukkan nama siswa. Katakanlah user memasukkan nama Reza Ardian. Kemudian program telah membuatkan NIM secara otomatis untuk siswa tersebut, di mana tujuan saya membuat NIM otomatis ini untuk memudahkan user dan juga untuk menghindari adanya duplikasi NIM. Kemudian user diminta memasukkan nilai untuk mata kuliah fundamental programming, misalnya nilainya 90, nilai mata kuliah data analisis misalnya 90 juga, dan terakhir yaitu nilai untuk mata kuliah machine learning misalnya 80. Kemudian siswa tersebut telah ditambahkan ke database yang ada pada program ini. Kita kembali ke menu utama, kita coba lihat pada read data siswa, kita coba tampilkan seluruh data siswa. Nah, terlihat Reza Ardian telah ditambahkan ke dalam database yang ada pada program ini. Kemudian kita kembali lagi ke menu utama, kita masuk ke menu update student. Oke, katakanlah misalnya user mengalami kesalahan atau ya kesalahan human error lah ya. Ya user bisa mengedit ataupun mengupdate data siswa tersebut. Kita masuk ke submenu pertama. Kemudian user diminta memasukkan nama ataupun NIM dari siswa yang ingin diupdate, misalnya Reza. Katakanlah yang salah itu adalah namanya ya, ataupun misalkan kesalahan nilai juga user bisa mengedit di submenu kedua ya. Tapi saat ini saya ingin mengedit nama Reza terlebih dahulu. Oke. Misalkan namanya itu bukan Reza Ardian tapi Reza Rahardian ya. Reza Rahardian. Oke, nah kemudian Reza Rahardian itu telah diupdate. Kita coba kembali ke menu utama, masuk lagi ke menu read data siswa, kita search saja Reza. Nah, Reza Ardian yang awalnya Reza Ardian ini telah diupdate menjadi Reza Rahardian. Oke, selanjutnya kita kembali lagi ke menu utama, kita coba masuk ke menu keempat yaitu read data siswa. Nah, dalam menu delete data siswa ini terdapat dua submenu juga. Pertama itu delete data siswa, yang kedua itu kembali ke menu utama. Kita coba masuk ke submenu delete data siswa. Misalkan kita ingin menghapus siswa yang bernama Akmal. Nah, kemudian Akmal telah dihapus dari database yang ada dalam program ini. Kita kembali ke menu utama. Kita coba lihat ya siswa yang telah dihapus, yaitu kita masuk ke menu kelima. Dalam menu kelima ini juga terdiri dari dua submenu. Kita coba masuk ke submenu pertama, yaitu, nah ini ditampilkan siswa yang bernama Akmal Azaki yang telah dihapus dari database dalam program ini. Coba kita masuk lagi ke menu utama pada program ini. Dan katakanlah user ingin mengembalikan siswa yang telah dihapus ya. Ya, saya telah membuat menu restore deleted student. Artinya adalah bahwa user bisa mengembalikan siswa yang telah dihapus. Coba kita masuk ke menu ke-6. Dalam menu ke-6 ini terdiri dari dua submenu. Kita masuk ke submenu pertama yaitu restore deleted students. Nah, kemudian akan ada tampilan ya nama NIM dan juga nama siswa yang telah dihapus. Coba kita pulihkan ya dengan klik satu. Kita kembali ke menu utama dan kita coba lihat pada menu pertama yaitu read data siswa. Kita search saja misalkan Akmal. Nah, Akmal telah kembali ya ke database dalam program ini. Kita kembali lagi ke menu utama. Kita coba lihat di menu ke 5, apakah masih ada siswa yang di-delete, dan kita masuk lagi ke menu pertama.
tidak ada data siswa yang dihapus. Oke, kita kembali lagi ke menu utama. Kita coba masuk ke menu ke-6, yaitu Restore Data Student, submenu pertama, dan tidak ada siswa yang dapat dipulihkan. Kita kembali lagi ke menu utama, dan sekarang kita coba masuk ke menu ke-7, yaitu Exit Program, dan program selesai dijalankan. Itu saja presentasi ataupun penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.